Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 151. Diam-diam Sony mencoba memecahkan teka-teki itu dalam kamar tidurnya. Namun sampai larut malam, masih belum nampak bayangannya. Tiba-tiba suatu pikiran menusuk benaknya. Tidak biasanya ayah membawa minuman keras begitu banyak. Rupanya dia menunggu tamu. Dia pun bukan peminum. Apa sebab ia hampir menghabiskan satu botol penuh? Rupanya dia akan memutuskan suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani sendiri. Teringat akan janji tipu daya itu, Sony De Hoop menggeridik. Terus saja ia melompat turun dari tempat tidurnya. Kemudian dengan mengendap-endap ia menghampiri kamar tamu. Di belakang pintu, ia bersembunyi. Dan benar ia mendengar suara orang. Yang berbicara tegas, terang ayahnya. Lainnya seorang laki-laki yang mengenakan pakaian preman. Setelah diamat-amati ternyata salah seorang pelayan yang sengaja ditanam kompeni dalam rumah tangga Sang Aji. Apakah rumah itu benar-benar dapat dibeli? Kata ayahnya. Menyongsong zaman baru yang bakal datang, tidaklah gampang. Apakah adat istiadat bangsa Inggris lain dengan bangsa Belanda? Tanya pelayan itu. Sudah tentu. Sedangkan masakan, lain koki lain resepnya. Sony De Hoop tahu bahwa pembicaraan itu menyangkut tentang akan datangnya pemerintah Inggris di Indonesia yang akan menggantikan kedudukan pemerintah Belanda. Dan mendengar pembicaraan itu, hati Sony tak tertarik. Hampir ia kembali ke kamar tidurnya, tetapi sebelum kakinya bergerak tiba-tiba ia mendengar ayahnya mengalihkan pembicaraan. Meriam besar itu nampaknya hebat. Bagaimana menurut pendapatmu, kalau ia meledak di dalam kota? Apakah penduduk bakal terkejut? Demikianlah pertanyaan ayahnya. Mungkin penduduk akan terkejut, tetapi mereka akan mengira suatu ledakan petasan, jawab pelayan itu. Gedung pesanggrahan itu berada di tengah lapang terbuka. Terapi tangsi pasukan berkuda dan terpisah jauh dari perkampungan. Seumpama penduduk terbangun oleh rasa kaget, paling-paling mereka mengira suatu latihan militer. Hamba percaya takkan menimbulkan suatu kecurigaan yang bukan-bukan. Sony De Hoop terperanjat. Suara meriam? Gedung pesanggrahan? Itulah gedung yang diberikan kompeni kepada Sang Aji. Lain daripada itu, belum tentu meriam akan ditembakkan, kata pelayan itu lagi. Di bawah ancaman meriam masakan Sang Aji akan tetap membandel? Seumpama Sang Aji tidak sudi menyerah, bagaimana dengan ibunya? Beberapa tahun tak pernah aku bertemu muka dengan Sang Aji. Tetapi semenjak dahulu aku tahu, dia berwatak keras hati dan tabah. Sang Aji akan menyerah kepada tutur kata yang lemah lembut daripada suatu kekerasan. Kukira, dia lebih senang mengorbankan diri daripada menyerahkan diri. Apalagi dia kini menjadi seorang pemimpin besar Laskar Perjuangan. Harga martabatnya jauh lebih tinggi daripada gelegar meriam. Ujar Mayor De Hoop. Kemudian terdengar ia menghela napas berat. Katanya lagi, Sang Aji kini bukan Sang Aji beberapa tahun yang lampau. Semenjak berada di Jawa, ia pandai ilmu silat dan memiliki ilmu pengetahuan sangat tinggi pula. Ini terbukti, dia dipilih menjadi pucuk pimpinan tertinggi himpunan Sangkuriang. Peristiwa demikian, tidaklah gampang. Berpuluh tahun lamanya, pemimpin-pemimpin Laskar Perjuangan itu berpecah belah karena saling berebutan untuk memperoleh kursi pimpinan. Ternyata dengan sekali hantam saja, Sang Aji sudah berhasil merebutnya. Apalagi kalau bukan karena dia memiliki suatu kepandaian melebihi semuanya. Sungguh sayang bahwa dia nampaknya tidak bersedia bekerja sama dengan kompeni. Karena itu, kita sudah memutuskan untuk mengepung kediamannya rapat-rapat. Sekali terlolos, bahayanya tak dapat kita bayangkan lagi. Tetapi, moga-moga dia teringat akan perhubungannya dengan Sony. Kalau dia menyerah kepadaku, masih aku mempunyai daya untuk menyelamatkan. Sebaliknya bila membangkang demi kewajiban akan membuat Sony sangat berduka. Karena itu dia harus kita singkirkan untuk selama-lamanya sebagai seorang komandan. Mayor De Hoop sudah menerima laporan tentang diri Sang Aji semenjak tiba di Jakarta. Siang-siang ia sudah menduga buruk. Karena itu Rukmini lantas saja dipindah kediamannya di sebuah gedung pesanggrahan yang letaknya di tengah lapang dekat tangsi pasukan berkuda. Rukmini dijadikan sandera dan jaminan untuk menjinakkan pemuda itu. Terbangun bulu roma Sony De Hoop mendengar ucapan ayahnya. Ia kaget berbareng kecewa. Lantas apa yang dimaksudkan suatu daya untuk menahan Sang Aji? Apakah meriam itu?
Ia kenal watak Sangaji. Pasti ia akan tersinggung. Kalau ia merasa diri tersinggung, ia tak takut kepada segala. Sangaji dalam bahaya, katanya di dalam hati. Dan ia jadi bergelisah. Di kejauhan ia mendengar kentong tangsi 3 kali. Itulah suatu tanda, fajar akan tiba. Syukurlah, ayahnya dan pelayan itu segera mengakhiri pembicaraan. Cepat Sonny De Hoop menyelinap ke dalam dan memasuki kamar tidurnya. Ia mendengar ayahnya masuk ke dalam juga, setelah mengantarkan pelayan itu di serambi kanan. Mayor De Hoop memasuki kamar tidurnya. Tapi sampai lama, lampu masih saja menyala, itulah suatu tanda bahwa dia belum tidur. Melihat itu, hati Sonny jadi bergelisah sendiri. Kamar tidurnya berada di depan kamar tidur ayahnya. Sekiranya ia banyak bergerak, ayahnya akan mendengar atau melihatnya. Karena itu, perlahan-lahan ia menjatuhkan diri di atas tempat tidur menenteramkan hati. Sekian lamanya ia menunggu, kamar ayahnya masih saja nampak menyala. Akhirnya lonceng tangsi memperingatkan waktu 3:30 pagi. Dan mendengar bunyi lonceng itu, hati Sonny De Hoop gelisah bukan kepalang. Alangkah lamanya menunggu ayahnya tidur, ia mengintip dan kini bahkan nampak ayahnya berjalan mondar-mandir. Rupanya dia pun bergelisah pula. Melihat ayahnya mondar-mandir, kembali hati Sonny memukul. Katanya, aku harus menolong Sangaji. Aku harus menolong Sangaji, meskipun dia terpaksa meninggalkan aku. Dengan derun hati ia mengawaskan kamar ayahnya. Terus-menerus ia berdoa, agar ayahnya cepat-cepat tidur. Akhirnya ia dapat bernapas lega. Nyala lampu ayahnya padam. Itulah suatu tanda, ayahnya sudah menidurkan diri. Ia menunggu beberapa saat, lalu melompat turun dari tempat tidur. Segera ia hendak keluar kamar, mendadak teringatlah dia, bahwa di luar ada penjaga dinas. Mungkin penjaga takkan merintangi kepergiannya, tetapi dia pun wajib memberi kabar kepada ayahnya. Hal itu sudah barang tentu tak dikehendaki. Maka mau tak mau ia berpikir keras untuk mengatasi. Dengan hati-hati ia membangunkan budaknya yang tidur sekamar dengannya. Katanya perlahan, kau ambillah 2 botol arak. Berikan kepada 2 penjaga di luar. Bilang Tuan Mayor yang menghadiahi mengingat hawa sangat dingin. Dalam pada itu, ia menaruhkan obat bius di dalamnya. Lalu menunggu kembalinya si budak. 1/4 jam ia menunggu dengan hati memukul, ia khawatir, tipu dayanya tidak berhasil. Karena itu ia berjingkit-jingkit mengintip dan mendengarkan pembicaraan mereka. Kalau mampu, ingin ia menahan waktu yang terus berjalan merangkak-rangkak. Akhirnya budaknya datang juga dengan warta yang menggembirakan hati. Mereka berdua benar-benar kedinginan. Memperoleh 2 botol arak, seperti berlomba mereka meminumnya tanpa bersangsi. Sekarang mereka tidur seperti mampus. Mendengar warta itu, Sonny De Hoop lantas mengenakan pakaian lapangan. Setelah memberi kisikan kepada budaknya agar tidak membangunkan ayahnya, segera ia menyusup keluar halaman. Di tepi jalan, ia menjelajahkan matanya. Malam ini seluruh serdadu berjaga-jaga karena peristiwa penjara. Moga-moga aku selamat. Doanya dalam hatinya. Tetapi doanya ternyata justru meramalkan dirinya. Di tengah jalan ia berpapasan dengan serdadu patroli. Ia segera dibawa menghadap piket. Begitu ia berada di bawah penerangan lampu, komandan piket kaget bercampur heran. Katanya, Miss Sonny hendak kemana? Bingung Sonny De Hoop menghadapi pertanyaan itu, meskipun ia sudah berjaga-jaga untuk jawabannya. Akhirnya ia mencoba, serdadumu benar-benar tak tahu aturan. Masakan aku perlu dibawa kemari? Masakan tidak kenal diriku? Bukan begitu, Nona. Soalnya ini sangat istimewa. Mereka melakukan kewajiban dengan baik. HM, sampai aku pun dicurigai dan perlu ditangkap. Apakah baru kali ini mereka tahu kebiasaanku? Bukankah setiap fajar hari aku mempunyai kebiasaan untuk menghirup udara? Perwira piket itu tidak menyahut. Alasan Sonny De Hoop masuk akal. Namun ia bercuriga. Katanya di dalam hati, malam ini ayahnya sendiri yang memberi perintah agar memperkuat perondaan. Siapa saja dilarang berkeliaran dalam jam malam. Masakan dia tidak diberitahu? Mustahil. Setelah berpikir demikian, dia berkata, mungkin ayahmu lupa untuk memberi kabar padamu, bahwa malam ini berlaku jam malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah begini. Kau beristirahatlah di sini sampai waktu jam malam habis.
Aku berjanji peristiwa ini tidak akan kulaporkan atau kubicarakan dengan siapa saja. Sonny de Hoop bergelisah. Tetapi alasan Opsir Piket itu masuk akal. Maka mau tak mau ia harus menyabarkan diri. Tetapi sabar itu sendiri merupakan suatu siksa luar biasa baginya. Seluruh tubuhnya seakan-akan digerumuti ribuan semut api. Perwira piket itu bersikap hormat padanya. Ia memerintahkan salah seorang bawahannya agar memasak kopi. Lalu dia sendiri yang melayani. Justru ia bersikap hormat, Sonny de Hoop malahan menjadi mati kutu. Coba perwira itu bersikap kasar padanya, ia bisa bersikap keras untuk menyanggah penahanan itu. Jam 5 pagi, sudah. Dari jauh Sonny mendengar suara roda bergeritan. Ia melongokkan kepalanya dan melihat satu peleton serdadu mendorong sebuah gerobak berisi muatan berat. Setelah diamat-amati, hatinya memukul deras. Itulah sepucuk meriam raksasa yang dikawal dengan sangat cermat. Letnan, akhirnya ia tak dapat menyabarkan diri lagi. Pagi-pagi benar mereka membawa-bawa sepucuk meriam. Apakah mereka sedang berlatih? Perwira piket berbimbang-bimbang. Lalu mengangguk. Tentu saja, anggukan itu membuat hati Sonny de Hoop bertambah gelisah. Katanya lagi, nampaknya akan dibawa ke lapangan tangsi kavaleri. Masakan mereka berlatih menembak meriam di tengah kota? Hal itu, aku tak mengetahui dengan jelas, sahut perwira itu. Tapi sesaat kemudian, buru-buru ia memperbaiki. Nona putri seorang perwira pastilah tahu bahwa rahasia militer tak dapat terbaca oleh ibu jarinya sendiri. Sonny de Hoop menghela napas. Teringat kata-kata ayahnya semalam, seluruh bulu romanya menggeridik. Ia harus cepat-cepat bertindak. Sangaji harus secepat kilat meninggalkan kediamannya. Moga-moga dia sudah pergi, moga-moga dia sudah pergi, doanya deras dalam hati. Tetapi justru mendengar bunyi doanya, hatinya kian menjadi gelisah. Akhirnya dia memberanikan diri. Sampai jam berapa aku harus tinggal di sini? Perwira itu tak segera menyahut, setelah berpikir sejenak baru ia menjawab, minumlah kopi nona dahulu. Setelah habis kurasa habis pulalah waktu jam malam. Mendongkol hati Sonny de Hoop mendengar bunyi jawaban perwira itu. Tetapi baik sikap maupun nada suara perwira itu tak dapat tercela, karenanya ia tak dapat berbuat sesuatu. Tanpa merasa ia meruntuhkan pandang ke mangkok kopinya. Sudah barang tentu, masih panas benar. Asapnya masih tebal meraba udara pagi hari. Ia gemas. Dan untuk menghindari pandang selidik perwira itu, mau tak mau ia harus menghadapi hidangan itu dengan wajah cerah. Tetapi Sonny de Hoop bukan titisari yang bisa membawa diri amat licin. Meskipun ia berusaha keras untuk meniadakan kesan kegelisahan hatinya, namun dia tak dapat meloloskan diri dari pandang perwira itu yang sudah banyak berpengalaman. Rupanya nona pagi hari ini tidak hanya bertujuan untuk menghirup hawa segar. Apakah salah tebakanku, katanya sopan. Kau memang pantas disambar geledek, maki Sonny de Hoop dalam hati. Lalu menjawab mengada-ada. Itulah rahasiaku. Rahasia perempuan tidak berbeda jauh dengan rahasia militer. Biarpun ia jarinya sendiri tidak boleh mengetahui. Ah benar, nona. Perwira itu buru-buru menyahut sopan. Sonny de Hoop melemparkan pandang ke jalan. Peleton yang mengangkut meriam raksasa tadi sudah mulai memasuki lapangan. Mereka disambut oleh dua pasukan besar yang nampaknya sudah mengepung rumah Sangaji rapat-rapat. Melihat pemandangan itu, hatinya terpaksa ingin meledak. Ingin saja ia memukuli kepala perwira itu pasti yang pandai membawa sikap terlalu manis. Teringat kepada waktu yang dijanjikan, ia memaksa diri menghirup kopinya dengan sekali teguk. Tetapi kopi itu memang masih panas. Begitu hendak ditelan, ia melontakkan kembali karena tak tahan kena jilatnya. Hari masih terlalu pagi, kata perwira itu dengan suara merdu. Mengapa buru-buru? Ah, benar-benar nona mempunyai maksud jauh lebih penting daripada menghirup hawa pagi. Hati Sonny de Hoop sudah mendongkol kena siksa panas kopi. Keruan saja, begitu mendengar ujar perwira itu, lantas saja ia meledak. Ya, benar, aku hendak meledakkan kota Jakarta ini dengan meriam itu. Kau percaya? Tidak. Nah, laporkan aku kepada komandanmu. Didamprat demikian, perwira itu hilang kecurigaannya yang melit. Buru-buru ia menyahut. Ah, nona sungguh pandai bergurau. Mana dapat aku melaporkan nona kepada komandan?
Baiklah begini saja, minumlah habis dahulu kopi itu agar tak sia-sia jerih payah anak buah kami. Kemudian nona kami antarkan pulang. Kalau aku mau pulang, masakan aku perlu diantarkan, kata Sonny de Hoop sengit. Ia mengulangi menghirup kopinya, ia berhasil meneguk, tapi untuk menghabiskan membutuhkan waktu 1/4 jam. Waktu ia diperkenankan meninggalkan tangsi, matahari sudah mengintip di ufuk timur. Melihat 3 peleton mengepung kediaman Sangaji, Sonny de Hoop terus lari memasuki lapangan sambil berteriak nyaring. Sangaji! Lari! Suara tembakan peringatan terdengar meletus di udara. Seorang memburu masuk ke lapangan sambil berteriak, Sonny! Balik! Sonny de Hoop berhenti menoleh. Melihat opsir itu, ia segera menegur. Van Vuren! Apa artinya ini? Letnan Van Vuren sudah sering menyertai Sonny di medan perang. Karena itu, hubungannya agak rapat juga. Mendengar teguran Sonny, ia tak bersakit hati, menyahut dengan suara wajar. Perintah, Sonny. Maaf. Kau maksudkan Sangaji. Sonny de Hoop bergemetaran. Pangan sambil berteriak, Sonny. Balik. Ya. Sonny de Hoop sudah tahu, mereka mengepung rumah Sangaji. Malahan semenjak tadi malam ia mengetahui hal itu. Tetapi mendengar ketegasan Letnan Van Vuren, wajahnya berubah hebat. Pucat lesi tak ubah mayat. Tergagap-gagap ia berkata menyanggah. Apakah kau lantas hendak menembak? Berbicaralah dahulu. Letnan Van Vuren menghela napas. Ia tahu hubungan antara Sonny de Hoop dan Sangaji. Dalam hati nuraninya tak sampai hati, ia melakukan perintah itu. Karena itu mendengar perkataan Sonny de Hoop, ia mencoba menahan perasaan diri. Lalu berteriak keras, Sangaji. Kau dengar suaraku ini? Semenjak jam 4 pagi tadi, engkau kuberi kesempatan untuk menyerah. Mengapa membangkang? Jika jam sudah memukul sampai 6 kali, aku hanya bisa memberi perintah tembak. Kau dengar perkataanku ini? Lama tiada jawaban. Akhirnya terdengar suatu suara dahsyat. Kau tembaklah. Tak usah engkau banyak berbicara. Bagus. Aku akan menghitung sampai 10 kali, sahut Letnan Van Vuren. Jika aku sudah menghitung sampai 10 dan engkau tetap membandel, aku akan memberi perintah menembak. Kau pikirkanlah masak-masak. Ingat, semut pun masih sayang akan nyawanya. Tatkala Sangaji menemui Sonny de Hoop di pendapa, sebenarnya Rukmini masih ingin melanjutkan pembicaraannya. Anak itu datang pergi tak keruan tujuannya, semenjak ia merantau ke Jawa. Selagi rasa kangennya belum habis, mendadak timbullah masalah baru yang memaksa dirinya untuk menentukan sikap. Masalah Sonny dan Titisari bukanlah merupakan persoalan yang gampang dipecahkan. Di sini berkisar soal budi. Dengan keluarga Sonny de Hoop, ia merasa berutang budi. Karena semenjak Sangaji bertunangan dengan Sonny, Mayor de Hoop bersedia menjadi pelindungnya. Sebaliknya dengan Titisari, Sangaji berutang jiwa. Kalau dinilai, utang jiwa itu lebih tinggi daripada utang budi. Apalagi Sangaji nampaknya lebih condong kepada Titisari. Hanya saja persoalan ini dengan tidak langsung menyangkut martabat bangsa. Bagaimanapun alasan Sangaji, dia sudah menerima janji. Dan sebagai seorang laki-laki sejati, dia harus menepati janji itu. Kalau tidak, namanya akan runtuh habis. Seumpama daun kering lebih berharga daripadanya. Hal itu ingin dibicarakan lagi dengan perlahan-lahan. Sekonyong-konyong Sangaji kabur lagi, karena peristiwa penjara. Sekian lamanya ia menunggu, tapi anaknya belum kembali pulang. Apakah dia pergi lagi? Pikir Rukmini gelisah. Sampai jam 3 pagi hari, ia menunggu. Tatkala ia hendak menjenguk pendapa, seorang letnan datang padanya. Apakah anakmu belum pulang? Tanyanya. Belum, jawab Rukmini dengan kepala teka-teki. Ia menajamkan penglihatannya. Samar-samar nampaklah beberapa serdadu berseragam berjalan mondar-mandir di pinggir lapangan. Rukmini hidup lama di dekat tangsi militer. Meskipun tidak mengetahui urusan militer, namun nalurinya berbicara juga. Nampaknya ada sesuatu yang tidak beres, pikirnya. Memikir demikian, ia berkata gugup. Marilah duduk. Tetapi opsir itu menolak tawarannya. Ia bahkan berpamit memundurkan diri. Di jauh sana ia berbicara kasak-kusuk dengan bawahannya.
Dan betapa sederhana hati Rukmini, ia menjadi curiga. Kemudian datanglah pelayan kepercayaan Mayor De Hoop. Begitu melihat wajah Rukmini yang bingung, mulailah dia beraksi. Katanya dengan suara setengah menggertak. Nyonya, nampaknya ada sesuatu kejadian yang menyangkut diri tuan muda. Rumah ini, kenapa tiba-tiba dikepung militer? Dikepung. Rukmini terkejut. Wajahnya berubah. Begitulah hamba dengar selintasan, pelayan itu mengarang cerita. Kabarnya, salah seorang sahabat tuan muda melarikan diri dari penjara. Kompeni lantas menuduh tuan muda. Sebenarnya kompeni ingin bekerja sama dengan tuan muda. Tapi nampaknya sukar untuk melaksanakan maksud mulia itu. Cukuplah sudah keterangan itu bagi Rukmini. Perasaan nalurinya sudah dapat menebak sebelumnya. Mayor De Hoop akan membuat sulit keadaan anaknya. Hanya saja tidak pernah ia mengira bahwa kejadiannya sangat cepat dan terlalu dahsyat. Ia menjatuhkan diri di atas kursi. Tak terasa ia mengusap-usap mata tombak warisan suaminya yang sudah berkaratan. Selagi pikirannya gelisah, pandangannya runtuh kepada ketiga pusaka keramat Sangaji yang berada di atas meja semenjak tadi. Nah, apa kataku dahulu, bisiknya di dalam hati. Pusaka terkutuk itulah yang menerbitkan keruwetan lagi. Teringat akan nasib suaminya, hatinya menggeridik. Apakah anaknya akan menemui nasib yang sama pula? Ia pergi menjenguk keluar. Benar-benar kompeni mengepung kediamannya rapat-rapat. Samar-samar terlihatlah beberapa serdadu berjalan mondar-mandir dengan menyandang senapan. Sudah hampir jam 4. Sangaji belum muncul juga. Rupanya dia tahu, rumahnya dikepung militer, katanya di dalam hati. Tiba-tiba ia setengah berdoa. Ya Tuhan, moga-moga Sangaji tak teringat akan pulang. Dengan begitu dia selamat. Ya Tuhan, lindungilah anakku. Ia duduk kembali di atas kursinya berdoa panjang pendek. Hal demikian itu tidak hanya dilakukan pada malam itu. Sudah sering ia berdoa demikian untuk kebahagiaan anaknya pada saat-saat tertentu. Sebab bukankah dia meninggalkan kampung halaman dan ikhlas menanggung derita sepanjang jalan dahulu semata-mata demi anaknya belaka? Itulah sebabnya ancaman terhadap anaknya samalah juga halnya mengancam dirinya sendiri. Malahan lebih hebat. Sebab tiap ibu di mana saja akan rela menggantikan penanggung anaknya. Kalau perlu rela pula mengganti dengan jiwanya sendiri. Selagi demikian, tibalah Sangaji. Ilmu anaknya sangat tinggi sehingga dengan tiba-tiba saja sudah berada di depannya seperti malaikat. Aji, serunya entah bersyukur entah cemas. Mengapa kau pulang? Rumah ini dikepung. Sangaji mengangguk. Dengan berdiam diri, ia memungut ketiga pusakanya. Pedang Sokayana yang mempunyai berat 80 kg, disangkutkan melintang di belakang punggungnya dengan seutas tali urat kerbau. Sedangkan bende Mataram seperti biasanya digantungkan pada pinggangnya. Dan keris Kiai Tunggul Manik disisipkan di balik bajunya. Hai, mengapa kau bawa-bawa juga benda terkutuk itu, tegur Rukmini. Lihatlah. Begini akibatnya. Bukankah aku sudah bilang? Sangaji menoleh. Ia merenungi wajah ibunya. Kemudian dengan menghela napas, ia menyahut, benar, Bu. Nampaknya benar. Selalu saja terjadi suatu kekeruhan. Karena itu, bukankah yang satu kepunyaan Sanjaya, potong Rukmini? Sebenarnya bagaimana mulanya sampai engkau yang membawanya? Soal beradanya kedua pusaka sakti itu, Sangaji memang belum pernah mengisahkan. Tapi pada saat itu, kehilangan kegembiraan. Dasar ia memang seorang yang selamanya tidak pandai berkata berkepanjangan. Selain itu, kini menghadapi masalah pelik. Maka ia menyahut tak jelas. Panjang ceritanya. Ibu, aku datang untuk menjemput ibu. Kau bilang menjemput ibu? Rukmini menegas, ia berpikir sejenak. Lalu berkata lagi seperti terkejut. Ah ya, kompeni itu. Nah, apa ku bilang tadi? Bukankah kusuruh engkau berkata kepada Sony bahwa engkau ingin berbicara dengan ayahnya? Ya, Bu. Tapi saat ini nampaknya tidak mungkin lagi. Kompeni sudah bertindak. Karena itu kita harus pergi secepat-cepatnya. Aku pergi juga? Tentu, sahut Sangaji dengan wajah menebak-nebak. Kita pulang ke kampung memang itulah tujuan kita.
Tetapi kau pergi begitu saja seperti orang melarikan diri, rasanya kurang baik. Kau berbicaralah dahulu kepada ayah Sony. Pintalah izinnya dan baru kita bisa pulang ke kampung dengan hati lega. Bukankah kedatangan kita dahulu di sini dengan jalan terang juga? Sang Haji tergugu, ia seperti kena suatu pukulan telak. Sekian lamanya, baru dia berkata memutuskan. Baiklah, aku akan mencoba berbicara. Mendengar jawaban anaknya, ibunya bernapas lega. Sekonyong-konyong suatu ingatan menusuk kesadarannya. Lantas berkata kaget. Tapi, company di luar nampaknya bermaksud hendak menangkapmu. Ibu menghendaki aku berbicara dengan Mayor De Hoop dan aku akan pergi meskipun akhirnya aku ditangkapnya. Tidak. Kalau begitu, tidak baik. Kau harus lari. Ya, harus lari, kata Rukmini dengan suara tinggi. Tetapi ia terkejut atas ucapannya sendiri. Dan wajahnya nampak menjadi bingung. Sang Haji melihat ibunya bingung, hatinya terasa berguguran. Lantas saja ia memeluk ibunya sambil berkata memberi semangat. Ibu, mari kita berangkat. Semalam aku sudah mendengar wartanya Titisari. Benar-benar ia berada di dekatku. Kau bilang apa? Rukmini terbelalak. Dengan penuh semangat Sang Haji menceritakan pengalamannya setelah melihat penjara. Dengan sedikit segan ia menerangkan bahwa sersan yang membawa ketiga pusaka itu adalah salah seorang raja muda himpunan Sangkuriang. Dengan begitu ia berada di bawah perintahnya. Girang Rukmini mendengar keadaan putranya yang disujudi orang-orang bermartabat tinggi, sehingga ia melupakan suasana yang gawat untuk selintasan. Haji, bagaimana kau bisa menanam pengaruh begitu besar kepada para raja muda? Serunya Girang berbareng bangga. Itu semua berkat doa restu ibu. Karena itu, mari kita berangkat. Aku masih sanggup menerobos kepungan ini. Kukira pula, rekan-rekan himpunan Sangkuriang tidak akan tinggal diam, kata Sang Haji yakin. Aku percaya Paman Maulana Syafri. Sudah sekian tahun lamanya ia mengenakan pakaian seragam. Pastilah dia mengetahui seluk-beluk tata militer company. Mendengar kata-kata Sang Haji, wajah Rukmini bersinar terang. Tetapi hanya sebentar. Mendadak suram kembali. Dengan menggelengkan kepala ia berkata dengan suara berat. Anakku, kau berangkatlah sendiri. Ibu akan tinggal di sini. Ibu akan berusaha berbicara dengan Mayor De Hoop. Sang Haji kenal tabiat ibunya yang keras. Sekali telah memutuskan sesuatu, dia berani menanggung akibatnya. Kalau tidak, ia dahulu tidak akan tabah menanggung siksaan batin. Kodrat yang membawanya lari ke Jakarta. Karena itu, ia menundukkan kepalanya. Hatinya jadi lemas. Dasar ia seorang yang tak pandai berbicara, dengan sendirinya tak pandai membujuk pula. Maka katanya menyerah. Baiklah, Bu. Ibu tidak berangkat, aku pun tidak berangkat. Kau tak boleh berkata begitu. Kau harus berangkat. Hanya saja pesanku, kau harus menjauhi kedua benda terkutuk itu. Aku tak rela engkau akan menanggung sengsara lagi dengan Titisari. Engkau harus hidup tentram dengan Titisari. Sebab putri itulah yang telah merebut jiwamu di Benteng Batu. Perkara keluarga Sony, itulah urusan ibu. Biar mereka tahu bahwa kita ini jelek-jelek mengerti membalas budi, kata Rukmini dengan suara menggeletar. Ibu hendak melakukan apa? Sang Haji kaget. Anakku. Tiba-tiba suara Rukmini terdengar tenang. Itulah urusan ibu. Sebentar tadi timbullah keputusanku. Tuhan Maha Besar, aku diberi penerangan, diberi jalan yang baik. Rumah ini dikepung. Maksudnya untuk menangkapmu. Ah ya, mengapa tadi aku tak bisa berpikir begitu? Kalau engkau harus berbicara dengan Mayor De Hoop, bukankah berarti memasuki lautan api? Ah, Tuhan Maha Besar, hampir saja aku berbuat suatu kesalahan. Sebab, itulah kewajibanku. Akulah yang akan berbicara. Sebab yang berhutang budi padanya adalah aku. Bukan engkau, anakku. Dan percayalah, serdadu yang mengepung rumah ini tidak akan berbuat apa-apa terhadapku. Tadi aku sudah berbicara dengan opsirnya. Tidak, Bu. Ibu tidak berangkat, aku pun tidak berangkat, kata Sang Haji. Dan kata-katanya itu disokong oleh pendiriannya yang kuat. Selagi Rukmini hendak menyanggah, tiba-tiba di luar terdengar suara nyaring. Sang Haji, kau menyerah tidak?
Selamanya tak pernah Sang Haji mengenal istilah menyerah meskipun kerap kali ia menghadapi ancaman maut. Maka kali ini pun demikian. Sedang hatinya lagi masgul, ia mendengar suara direndahkan. Perasaannya yang gampang tersinggung sekaligus tergugah. Setengah meloncat ia muncul di pendapa. Lalu menjawab keras. Kau mau tangkap, tangkaplah. Kau mau tembak, tembaklah. Tak usah engkau banyak berbicara. Hebat keputusan itu. Bunyinya bagaikan geledik baik bagi Letnan Van Voren maupun Rukmini. Bagus. Aku akan menghitung sampai 10 kali. Letnan Van Voren mengancam. Jika aku sudah menghitung sampai 10 dan engkau tetap membandel, aku akan memberi perintah menembak. Kau pikirkanlah masak-masak. Ingat semut pun masih sayang akan nyawanya. Belum lagi habis kumandang suaranya, mendadak terjadilah suatu kekacauan. Tentara yang berada di belakang, kena diserbu 3 penunggang kuda. Sedangkan yang berada di tengah lapangan nampak terdesak mundur. Melihat pemandangan itu, hati Sang Haji hampir bersorak. Pastilah itu perbuatan laskar himpunan Sangkuriang yang sudah tiba di Jakarta. Tetapi mendadak, matanya yang tajam melihat sepucuk meriam raksasa menghadap ke gedungnya. Bukan main terkejutnya. Terus saja ia memutar tubuh menghampiri ibunya seraya berkata, Ibu, mari berangkat. Juga ibu nampaknya tidak diampuni. Rumah kita terancam sepucuk meriam raksasa. Rukmini tidak memikirkan mati hidupnya lagi. Ia sudah mengambil keputusan hendak membunuh diri di depan keluarga Mayor De Hoop untuk alasan tahu akan arti budi. Namun mendengar berita tentang meriam itu, hatinya tergetar. Kalau meriam itu ditembakkan ke rumahnya, tidak hanya dia seorang yang mati. Sang Haji pun demikian. Di mana? Ia berdiri tertatih-tatih sambil menggenggam mata tombaknya, ia menjenguk ke pendapa. Begitu melihat meriam, terloncatlah perkataannya, lari. Kau larilah. Pada saat itu juga, Sang Haji mendengar suara melengking jernih yang sudah dikenalnya. Sang Haji, lari. Itulah suara teriakan Sony De Hoop. Dan mendengar suara itu, hati Sang Haji lemas. Dalam selintasan saja sadarlah dia, bahwa gadis itu ternyata berada di pihaknya. Rubuh. Terdengar suara keras bagaikan genta. Sang Haji mengenal suara itu. Sekali pandang, terlihatlah Tubagus Simuntang merabu 5 serdadu dengan sekali gerak. Berbareng dengan penglihatan itu, terdengar pula suara Letnan Van Voren menggeram. Sang Haji, aku sudah memberi kesempatan. 1. 2. Sang Haji tak bergerak dari tempatnya. Pandangnya dingin seakan-akan tidak menghiraukan ancaman itu. Sebaliknya, Rukmini menjadi gelisah luar biasa. Dengan suara membujuk ia berkata, Haji, anakku, kau larilah. Tetapi Sang Haji masih saja tak mau bergerak dari tempatnya. Melihat sikap anaknya itu, tiba-tiba timbullah ingatan Rukmini. Bergegas ia masuk ke dalam kamarnya. Ia memungut kedua pusaka hantaran Laskar Jawa Barat. Itulah buah ajaib Dwaretna dan kalung berlian. Berkatalah ia di dalam hati, kalau aku tak mau meninggalkan rumah, betapa dia meninggalkan rumah ini pula. Baiklah. Ia menghampiri Sang Haji dan menyerahkan kedua benda hantaran itu. Katanya, kau benar-benar tak mau meninggalkan ibu, suaranya pilu berbareng terharu. Baiklah, kau benar-benar seorang anak yang dapat membereskan hati ibumu. Tak sia-sialah ayahmu menurunkan engkau di dunia. Tunggu, ibu akan berkemas-kemas. Hanya saja pesan ibu jangan lupa. Kau kelak harus menjauhkan benda terkutuk itu. Sang Haji mengira bahwa ibunya akan berkemas-kemas benar. Hatinya terguncang. Semangat perjuangannya timbul. Maka dengan wajah berseri-seri ia menerima 2 benda hantaran Laskar Jawa Barat. Selagi hendak membuka mulut, di lapangan terdengar aba-aba Letnan Van Voren. 3, 4, 5, 6. Rukmini menekap pergelangan tangan anaknya erat-erat. Hatinya tergetar. Setengah berbisik ia berkata seperti meyakinkan dirinya sendiri. Benar-benar engkau tak mau berangkat. Mari, kita sekarang pergi, ajak Sang Haji. Meriam sudah diarahkan ke gedung. Mendadak terdengar suara lengking halus. Berhenti. Tetapi Letnan Van Voren tak menghiraukan. Dia terus menghitung. 7, 8, 9,
Berhenti. Siapapun dilarang menembakkan meriam, kata suara lengking halus menyanggah. Dialah Sonny the Hope yang lari mendekati pasukan penembak meriam. Dan mendengar larangannya, semua serdadu dalam kesangsian. Mereka tahu, Sonny the Hope putri komandannya. Selain itu, dia sudah berpangkat letnan pula apabila berada di medan perang. Karena itu, suaranya harus didengar. Dengan Letnan Van Vuren samalah derajatnya. Sonny. Minggir. Tiba-tiba dengan suara menggelegar Sangaji memekik nyaring. Pendapa gedungnya tergetar oleh suara saktinya. Dan semua serdadu tercekat hatinya. Sonny the Hope melepaskan pandang ke arah pendapa rumah. Ia tertawa. Ia tidak berhias. Rambutnya yang bagus kelihatan kusut. Sebuah hiasan rambutnya terkatung-katung di tepi telinga. Terang bahwa ia tak memikirkan lagi kebiasaannya mempercantik diri. Gerakannya serba gugup dan tergesa-gesa. Letnan Van Vuren melemparkan pandang kepada Sonny dengan mata terbelalak. Ia seperti kebingungan. Sebagai seorang perwira, perintahnya tiada yang berani membangkangnya. Itulah termasuk peraturan dan tata tertib militer dengan sanksi hukum. Karena itu ia heran mendengar bunyi suara Sonny. Ia seperti tak mempercayai pendengarannya sendiri. Apakah gadis itu mempunyai pegangan kuat? Sebagai gerakan militer, mungkin pula dia menerima perintah tindakan lain. Dugaannya diperkuat dengan wajah Sonny yang mendadak tertawa terhadap Sangaji. Memang, meriam itu tidak boleh ditembakkan bila tidak terpaksa benar. Tujuannya yang utama hanyalah untuk memecahkan kekerasan hati Sangaji. Sebab, kalau Sangaji mau diajak bekerja sama, itulah jauh lebih bagus. Untuk memperoleh keyakinan, ia menegas. Dilarang menembak? Siapakah yang memberi perintah? Apakah tuli telingamu, bentak Sonny the Hope. Aku yang melarang. Bersambung ke bab 152. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.